Halo Sobat PKU, di video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit MAH. Apa sih penyakit MAH itu? Yuk kita pelajari bersama Tanya Dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKU, selamat datang di Tanya Dokterku. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit yang sering terjadi di semua kalangan masyarakat. Yap, penyakit MAH atau penyakit lambung. Ingin tahu lebih lanjut bagaimana penyakit MAH dan penyakit lambung itu terjadi pada diri kita? Kita langsung saja simak penjelasan dengan ahlinya, Dr. Della Bintari, Dokter Umum Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Halo dok. Halo. Dok, akhir-akhir ini itu penyakit MAH terjadi di semua kalangan, termasuk di remaja juga ya dok ya ternyata? Ya, betul. Jadi penyakit MAH atau kita sebutnya dispepsia ya, itu merupakan penyakit kalau sekarang penyakit Gen Z gitu ya. Betul. Banyak sekali anak-anak yang terkena dari usia remaja, orang dewasa, hingga bahkan anak-anak juga bisa terkena dispepsia ini. Oke, nah penyebabnya tuh kira-kira seperti apa sih dok? Nah, kita ketahui dulu dispepsia atau sakit MAH ini merupakan kumpulan gejala. Dia merupakan sindrom atau kumpulan gejala yang ditandai dengan nyeri perut di bagian atas, kemudian perut terasa penuh, kemudian terasa cepat kenyang ketika makan. Nah, itu penyebabnya beragam ya. Kita bagi dulu dispepsia ini menjadi dua. Dia fungsional atau organik. Nah, fungsional ini memang dia tidak ada kelainan pada organnya, organ saluran pencernaannya. Kalau yang organik itu merupakan penyakit yang disebabkan karena ada masalah di organnya. Nah, yang fungsional ini ternyata 40% dari populasi di dunia ini ternyata memang terkena dispepsia yang fungsional ini. Penyebabnya itu banyak. Bisa dari makan yang kurang teratur, kemudian pola makan yang tidak sehat seperti makan makanan yang terlalu pedas, makan makanan yang terlalu asam, alkohol, kemudian obat-obatan pereda nyeri itu bisa menyebabkan sakit dari sakit MAH atau dispepsia. Selain itu juga ada stres. Stres yang berlebihan itu menyebabkan produksi asam lambung kita ini meningkat gitu. Oke, nah terus kira-kira nih dok, cara untuk mengetahui apakah kita itu mengalami penyakit MAH dan cara untuk membedakan apakah kita hanya mengalami penyakit sakit perut biasa, itu seperti apa dok? Ya, sakit MAH sendiri seperti tadi yang saya katakan itu merupakan kumpulan dari gejala ya, kumpulan dari gejala yang ditandai dengan nyeri perut di bagian atas, kadang terjadi dadanya panas, bahkan pada beberapa orang itu tidak bisa dibedakan dengan serangan jantung nih. Ya betul. Panasnya. Kemudian bisa juga terjadi aliran asam ke bagian kerongkongan sehingga rasanya panas hingga nyeri saat menelan. Itu merupakan tanda-tanda terjadinya dispepsia atau MAH ini. Nah, terus dok, kira-kira kalau misalnya kita udah punya penyakit MAH gitu ya, nah makanan dan minuman apa sih dok yang harus kita hindari? Ya, di saluran cerna kita, baik orang sehat ataupun orang sakit sama-sama ada asam lambungnya. Tapi yang membedakan di saluran cerna kita ada namanya barier, dan namanya pelindung di sana. Nah, PR kita tidak boleh merusak dari si pelindung ini, sehingga yang pertama kita lakukan, kita tidak boleh makan makanan yang terlalu pedas, makan makanan terlalu asam, minum beralkohol, minuman kopi. Kemudian pada beberapa orang karena ada MAH ini yang disebabkan karena dia itu hipersensitivitas atau ketika lambungnya ini meregang dengan cepat itu menyebabkan perutnya itu sakit. Sehingga yang perlu dilakukan tidak boleh makan dengan cepat dan terlalu kenyang, sehingga makannya sedikit-sedikit tetapi sering agar lambungnya tidak meregang langsung besar nih. Ketika dia meregang langsung besar, nanti dia memicu untuk saraf nyerinya sehingga terjadi nyeri perut di bagian atas. Oke, nah terus kira-kira nih dok, langkah awal apa yang harus kita lakukan ketika MAH kita itu kambuh dok? Ya, sebelum kita masuk ke langkah awal ya, kita masuk ke pencegahannya terlebih dahulu. Kita bisa atur pola hidupnya dari pola makan kita. Selain kita makan harus teratur, dijaga jenis-jenis makanannya. Kemudian selain itu kita juga harus kelola stres nih. Betul. Ketika stres itu bisa memicu asam lambungnya kumat kalau orang bilang ya. Kemudian pola hidupnya harus
sehat, dia berolahraga, menjaga kenaikan berat badannya tidak terlalu banyak. Dan ketika di rumah nanti sudah terjadi keluhan seperti nyeri perut di bagian atas, kemudian disertai rasa mual, mungkin dadanya terasa panas, kemudian ada seperti aliran asam atau pahit ya di tenggorokan hingga ke mulut, itu bisa yang pertama istirahat terlebih dahulu, kemudian bisa mengkonsumsi obat-obatan penetral asam yang banyak tersedia di apotek. Tuh. Oke, nah terakhir nih dok, kira-kira pesan untuk sahabat PKU di rumah apa ya dok ya? Nah, karena ini merupakan penyakit Gen Z, jadi hampir banyak ya yang kena penyakit MAH ini atau asam lambung ini. Pesannya, sayangi tubuhmu, jaga lambungmu. Jadi, kita harus menjaga lambung kita. Kita tidak boleh makan terlalu pedas, makan terlalu asam, tidak boleh begadang, kalau stres. Karena untuk menghindari stres kan tidak mungkin, karena itu pasti banyak stresor ya. Yang bisa kita lakukan mengelola stres itu. Sehingga nanti lambungnya sehat, bisa produktif lagi, bisa sekolah dengan fokus, bisa bekerja dengan fokus, sehingga tidak mempengaruhi produktivitas kita. Oke. Nah, sahabat PKU, itu tadi penjelasan mengenai penyakit MAH oleh Dr. Della Bintari, dokter umum Rumah Sakit PKU Syah Boyolali. Terima kasih dokter atas segala informasi dan tips-tips yang sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Nah, sahabat PKU, itulah penjelasan mengenai penyakit MAH. Jangan ragu untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.